lanjutan dari materi yang kemarin. Sekarang kita masuk ke penguat pengikut emitter atau common collector ya. Disebut penguat emitter atau disebut juga common collector ya. Ini ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk beban-beban tekanannya kecil ya, kecil, R-nya kecil. Tuh. Karena nanti kalau R yang besar ini common emitter kemarin kalau R-nya kecil ya berarti RL-nya kecil ya, sehingga dia kan paralel kan, sehingga RC-nya kecil, RC-nya kecil, penguatan dayanya juga kan kecil ya. Sehingga ini digunakan untuk common emitter, kolektor, atau disebut juga pengikut emitter ya, karena outputnya di emitter. Kemarin kan outputnya di kolektor ya, di sini kemarin outputnya. Ada tahanan RC-nya, tahanan RC-nya ada. Sehingga nanti isi saturasinya adalah VCC bagi RE langsung, karena RE tambah RC. Nah, sedangkan RE kecilnya nih, RE paralel dengan RR. Nah, ini di parameter P udah kita bahas juga, ya. Cuman itu dia hanya tanpa ganti beban AC ya, untuk menentukan peak to peak tegangannya, puncak output. Jadi karena ini sama masih kelas A ya, sehingga dia usahakan ganti beban AC-nya di tengah kerjaan, ya, maksimum atas bawah. Tapi nanti dia akan adalah pertemuan antara garis beban AC dan DC ya, seperti kemarin. Ya kemarin isi saturasinya AC itu lebih tinggi daripada isi saturasi DC, sehingga PCE saturasi PCE cut off AC lebih rendah daripada PCE cut off DC. Cut off DC karena PCC. Nah, ini lebih tinggi karena ada tambahan kan PCQ ditambah PCE. Kalau emitter kemarin dibagi RC kecil ya, PCQ PCQ ditambah PCEQ dibagi dengan RC. Ya harus tambah arus. Yang lebih besar. Sedangkan PCE cut off-nya kalau AC kan sama dengan PCC. Sedangkan ini dia PCEQ ditambah ICQ RC. Ini RE dia ya. Sama. Ini ya. Nah, sehingga output-nya ini, tegangan output-nya tidak lebih besar daripada input. Nah, ini kan sama. Beda dengan yang kemarin ya. Kemarin nah, ini kan input kecil, ini besar kan, ini fotonnya. Itu besar. Karena dia penguatan tegangannya lebih dari satu. Karena kan common kolektor itu disebut juga pengikut emitter, tegangannya sedikit di bawah satu. Jadi itu tidak akan pernah catat outputnya jika inputnya nggak catat. Nah, sedangkan common emitter kan inputnya nggak catat pun bisa outputnya catat. Penguatannya ya, penguatannya. Tapi kalau untuk penguat daya itu kan ini ya, berapa puncak-puncaknya yang diperbolehkan. Nah, dia inputnya berasal dari rangkaian sebelumnya, bukan dari sumber. Kafein, tidak ada R di sini. Tidak. Ini dia sama, lebih kecil ya sedikit. Bagian tidak sampai sama. Dan dia sefasa. Nah, sehingga pada saat ini bawah nih, puncak. Ya. Jadi kalau common emitter dia terbalik fasa, sehingga cacat yang di atas di input di sini di bawah, cacat yang di bawah di input ini jadi di atas, dan dibalik, bawahnya di atas, atasnya di bawah, ini fasa. Jadi kalau ini cacat, ini baru cacat, tapi kalau di input ininya belum tentu dia cacat common emitternya, karena dia penguatan lebih besar. Saturasinya DC ini tidak ada lagi RC ya, karena RC-nya 0. RC-nya 0.
Nah, sehingga PCC dibagi dengan RE itu harus maksimal yang ADC ya, ADC yang kalau maksimal. Pada saat dianggap PCE-nya 0, meningkat, ini maksimal. Harus saturasi kan harus maksimal. Ini harus maksimal AC. Nah, harus sama dengan PC-nya dibagi tegangan DC dibagi RE AC-nya. Ini adalah RE yang besar paling. Nah, ini kan. Kemudian PCE cut off-nya ya sama dengan PC ya. Sedangkan isi saturasi AC adalah P apa PCEQ ditambah dengan ICQ dibagi dengan kan ininya PCE cut off-nya adalah ini kan ICQ kan ICQ ditambah ICQ RC. Ini dia saturasinya ICQ ditambah dengan ICQ dibagi dengan RC. Ya, isi saturasi AC lebih besar. Ya kan? PCE cut off-nya lebih besar, dua-duanya lebih besar. Kalau dua lebih besar, tidak ketemu. Kalau ini besar, tidak ketemu titik kerjanya. Nah, titik kerjanya. Ya. Ini isinya. ICQ, PCE. PCE-nya, PCEQ ditambah ICQ. Ini untuk mencari titik-titiknya sama. Tapi mana lebih tinggi antara PCEQ dibandingkan dengan ICQ RE. Ya. ICQ RE mana lebih besar dari ICQ. Mana lebih kecil ya, lebih kecil ya. Untuk titik lebih kecil. ICQ RE, maka ICQ REC ya. Ini ICQ RE. Ini dia, kalaupun geser-geser, selagi inputnya nggak cacat, dia tidak akan cacat. Ke atas ini geser ke bawah. Karena dia ini sama. Lebih kecil ya outputnya ya. Nah, kalau kemarin kan geser ke atas, potongan di bawah, geser ke bawah, potongan di atas gitu kan. Nah, ini tidak. Lagi dia ini cacat ya. Tapi kalau ini udah gesernya ke sini lagi, nah, kan cacat di sini. Nah, di sini juga cacat. Nah, output itu akan mengikuti input ya. Ya kan? Kalau output baru dia cacat jika kalau penguatannya lebih besar daripada dan nanti dia kan kalau lebih besar, umpamanya nih 2 kali. Ininya segini kan. Mau juga sini, cacat. Tapi kalau sama, itu lebih kecil ya sama. Nah, untuk kalau dayanya lebih kecil lagi, ya, mau dibesarkan lagi ya, Darlington ya sama dengan kemarin. Cuma Darlington dengan transistor daya besar ya, kecil besar. Jadi kita perlu Darlington. Ya. Langsung dia. Nah, ini kita ambil contohnya sama. ICQ, PCEQ, RE, kemudian cut off-nya berapa, MPP. Kita gabung ya, ini jawaban 2 nanti. Oke. Kita ambil ini ya. Berapa nilai ininya? Sedikit saya besarkan sedikit ya. Lebih gampang. Berapa ICQ? Berarti DC ya, ICQ, DC, RCA ini baru AC. Nah, itu saturasinya berarti dari sini tadi. Cut nama itunya, baru MPP-nya mana lebih kecil PCEQ dibandingkan dengan ICQ RC. Nah, ini RE ya kok RC. RC ya. RE ya. Jadi karena ini penguat command ini RE. Dan berapa tutupnya sama dengan kemarin. Sebenarnya yang kita bahas di sini nanti. Itu baru kita masuk ke 10. Cari IE-nya kan, IE-nya. Kita bagi tegangan antara R2, R1 dikali ini. Kan? R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VCC. Ininya 12 volt, VCC-nya ininya 150. Ini kan separuh ya. Ininya kan 2/3 ya. 100 sama 100 bagi 150 ininya 1,5 ya. Bagi 100 ininya
10 per 15. 3, dapatnya 8. 12, 2 per 3-nya ya. Kan 2 per 3. Dapat 8. 2 per 3 dari ini. Ini kan 100 bagi 150 kan. Ini dibagi 2, jadinya 50. Ini dibagi ini ya, bagi 50. Ini dapatnya 2, ini dapatnya 3, 2 per 3. 2 per 3 berarti 24 bagi 3 dapatnya 8. IC-nya sama dengan IE. Ya kan? Ini pendekatan hampir sama sebenarnya kan. Harusnya IE sedikit lebih besar daripada IC. Karena IE itu adalah IC tambah IB. Kalau IB-nya jauh lebih kecil ya. Nah, jauh lebih kecil. Dengan ini PE dibagi dengan RE. Di mana PE-nya adalah kan, PBB dikurangi PBE dibagi dengan RE. Kalau mau ideal lagi di sininya ditambah RE ditambah R1 paralel R2 berarti 100 paralel dengan 50, kemudian dibagi dengan beta. Harus tahu betanya ya. Hasilnya kecil itu ya. RE-nya 16. Ini kan berarti di bawah 50 ya kalau seri tadi ya, di bawah 50 dibagi beta bagi satu kecil 0 di bawah 1 ohm ya. Makanya diabaikan. Apa dikurangi, kalau ini kan dapatnya setengah ini. Cuman karena ada 0,7 dapatnya 4. Tadi seki berarti sama seki-nya. Nah, ini tidak ada dua cara, sekali aja ya, karena dia tidak ada RE-nya, RC-nya langsung. Jadi VCC dikurangi IE, RE. Mereka bisa cari VC dulu. Cuma saya nggak ada. Orang garis di sini kok. Jadi nanti VC. Tidak ada R sininya. Kita tidak bisa mencari titik tegangan sini. Sama tegangan sini masih sama. Kalau sini ada kan VRE. Beda. Ini VRC kan beda. Tinggal langsung. VCC, IC atau disama dengan IE ya. IC sama dengan IE. Nah, 12 volt tadi sumbernya. I-nya ini 456. Sedangkan RE-nya adalah 16 ohm. 12 dikurangi 7, 296, dapatnya 4,7. RE tahanan AC emitter adalah RE besar paralel dengan RE kecil. 16 kali 16, paruhnya ya. Kalau seri, kalau sama udah enak, bagi 2. Dapatnya 8. Nah, dapat tadi kan? ICQ, VCQ, RE. Yang data. Nah, tinggal ini titik cut off sama saturasi. Saturasi adalah IC saturasi itu adalah ICQ ditambah dengan VCEQ dibagi dengan RE. Sedangkan VCE cut off-nya VCEQ ditambah ICQ dikali dengan RE. Langsung ini ya. Ini sama dengan tadi nih. ICQ dapat ini, RE-nya dapat ini. Nah, sehingga IC saturasinya nah, ICQ ditambah VCEQ dibagi RE kecil. Ini dapat tadi 456 mA. 456 mA ditambah VCEQ-nya nih 4,7. Ini kan? Ini VCEQ-nya ya. VCEQ-nya 4,7. Ini 8 tadi yang paralel kan? 16 dari 16 dapat 8. VCEQ 4,7, RC-nya 8. RE 8. 4,7 dibagi 8. 8 ini kalau dibagi 10 kan 470 ya. Ini lebih dari 1000. 1040 mA atau 1,64 mA. Besar kan dalam ampere dia kan? Isi saturasinya. Sedangkan isi saturasi DC ininya ya VCC dibagi dengan RE. 12 dibagi 16 di bawah 1 kan? 2 berarti dibagi 4 ini 4, ini bagi 4 3 per 4 atau 750 mA AC. Kan AC yang hitung ya. DC-nya 750 kan karena 12 dibagi dengan ini 12. Jadi ya. Kita disuruh mencari isi saturasi DC juga. Supaya dapat garis titik temunya nanti sebenarnya ya. Sebenarnya kalau untuk jadi titiknya harus dulunya dicari. Isi saturasi DC berarti VCC dibagi RC. Kita buat aja itunya ya supaya kelihatan.
DC saturasi. Ini AC ya, DC. Nanti biar kita ini kan kita ya. Titik garis bawah DC. Harus saturasi dan nah, ini kan nggak usah ini apa ya. Saturasinya nah, ini kita ingin aja sebentar ya, saya stop dulu ininya supaya lebih bagus nih. Karena nanti biar kelihatan itunya ya. Nah, sama dengan 12 volt dibagi 12 volt ya, 12 volt dibagi 16 ohm. Ohm. Bentar. Copy aja ya, sebentar. Jadi ini lebih kurang 12 dibagi 6, 12 bagi 6 bagi 16 bagi 4, 3/4 berarti bentar. Nah, ini sama dengan ya, sama dengan 12. Ya, kok. Nah, ini kan lebih kecil kan, 0,75, ini dapatnya 1000 ampere, 1,04, ini 0,75. Ini 12, ini pasti di bawah. Nah, kan? Nah, itu kontrol juga nih, tegangan di sini itu kontrol bawah, VCC-nya 12, pasti ini harus lebih di 12. Jadi VCE, Q, ditambah ICQ FC. VCE ini tadi dapat 4,7, ICQ-nya dapat ini tadi 456 dikali dengan 8. Dapatnya 8,35. Lebih kecil dari 12 kan? Nah, ini lebih besar dari 0,75. Nah, kan? Nah, sehingga nanti tegangan puncak ke puncak didapat dengan menghitung nilai paling kecil MP-nya ICQ-FE sama dengan 456 miliampere dikali 8 dapat 3,65, sedangkan VCQ-nya 4,3. Berarti ini ya, tutupnya berarti 2 kali ini berarti 7,3. 2 kali. Nah, itu dia. Ini belum saya tampilkan ya. Bentar, saya ada cerita aja.
Tadi gunanya kenapa saya ini tadi itu ini ya, supaya kita langsung dapat perbandingannya bahwa jika IC saturasinya ini 0,7 berarti AIC saturasi AC harus lebih besar daripada ini. Nah, ini kita hitung. Dan nanti salah itu kalau salah itu ada yang salah berarti ketahuan kan. Dan ini lebih mudah hitungnya. Jadi IC saturasinya adalah RE dapat kan, RE kecil adalah RE per dengan RL 16 per dapatnya 8. IC saturasi AC adalah IC Q ditambah VCE Q dibagi RE kecil. Mana IC Q-nya 456 tadi ya, ditambah dengan ini 4,7 ininya apa tadi ya, 4,7, kemudian dapatnya dibagi total 1,04 ya. Nah, VCE kan ADC 12 berarti harus dia lebih kecil. Kalau ini lebih besar, ini lebih kecil dia nanti ya. VCE cut off, VCE Q dapat tadi VCE Q-nya dapatnya ini tadi ya 4,7, IC Q-nya 5456, IC Q RE-nya 8,7, 456 kali 8 dapatnya 8,35. Lebih kecil dari 12. Nah, jadi benar ya. Sehingga dia kecil itunya ya tegangan. Nah, untuk mendapatkan tegangan puncak ke puncak, maka dengan itu nilai paling kecil, mana lebih kecil? IC RE, kalau kemarin RC ya, IC RC, sekarang IC RE karena kemarin operator, dibandingkan dengan VCE Q. VCE Q-nya dapat tadi. VCE Q-nya. Itu di atas tadi ya, 4,7. Sekarang dibandingkan dengan IC RE. IC Q-nya adalah 456, 38, 3,65. Sedangkan VCE Q adalah 4,7, jadi ambil 3,65. 2 MP-nya 2 dikali 3,65. MP-nya adalah yang kecil. Sama kemarin. Itu selesai kita kelas A itu ya. Nah, kalau mau di KSKD ya tinggal KSKD lagi. Jadi inputnya ini tadi kan, inputnya yang tadi ini berapa sumber tadi kan masuk, bisa kita hitung kan. Ini harus tahu beta kan, harus tahu beta. Karena untuk mencari RE aksen. Berarti dia ini kan RE ya. RE dibagi dengan RC kecil ya, RC kecil dibagi dengan RE aksen ditambah dengan RE kecil. Gitu ya kan? Sehingga aksennya sedikit lebih kecil dari 1. Sehingga dikali dengan T sumber dapat berapa besarnya. Baru itu akan menjadi nyari untuk KSKD berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi kelas B. Nah, kalau kelas A, dia untuk satu transistornya itu untuk satu siklus gelombang. Ya. Sehingga titik kerjanya dibuat di tengah tadi ya. Ya dia karena satu siklus. Dibuat di tengah tadi. Dia atas dan bawah sama. Dia cacat. Nah, sedangkan kelas B, dia berada di garis beban. Di garis bebannya di titik VCE, cut off. Sehingga dia hanya bekerja setengah siklus. Siklus positif dia ada, siklus negatifnya nggak ada. Sehingga dia butuh 2 buah transistor yang berlawanan atau komplemennya. Maka disebut nanti dia rangkaiannya push-pull. Yang satu menarik, yang satu mendorong. Yang karakteristiknya sama, tetapi mempunyai itu yang berlawanan, NPN dan PNP. Untuk positifnya digunakan NPN, untuk negatifnya PNP. Nah, transistor PNP kan dia bekerja pada tegangan negatif. Jadi terbalik gitu ya. Nah, negatif ya, PNP. Maka disebut rangkaian dorong tarik push-pull. Nah, ini NPN, ini PNP. Ini kalau di sinyal, ini kalau dari trafo. Kalau di sinyal kecil nanti ininya ini ya apa namanya dari sinyal AC biasa. Ini dia kayak punya rasanya gelombang kan. Sangat positif ini ya AC. Karena dia garis bebannya di bawah ya hanya puncak. Pada negatifnya dia 0 kan. Nah pada saat dia 0 ini yang bekerja negatif kan, ini yang bekerja. Nah masalahnya masing-masing ini punya tegangan yang share 0,7 sehingga dia tidak tepat nolnya ini Q1 dengan nolnya kedua negatifnya positif nol positif ini saat gelombang positif dan nolnya ini ya 7 nolnya langsung dia geser karena ada tegangan yang share yang perlu
Ingat tegangan Jansen itu walaupun ada tegangan di bawah 0,7 harusnya belum tentu ada. Nah, sehingga dia tergeser. Ya. Jadi dia ada keuntungannya juga nanti keuntungannya efisiensinya lebih tinggi ya kelas B ini. Tetapi dia ada kelemahannya juga. Dia tidak persis pas. Sehingga nanti sebenarnya kelas B ini tidak pernah dipakai sebenarnya yang real kelas B ya, tapi dia kelas AB. Jadi yang titik kerjanya sedikit digeser ke atas supaya ada pada saat tegangannya sama dengan tegangan Jansen dia nolnya ke atas. Sehingga nanti sebenarnya positifnya lebih kecil daripada negatif ininya ya, lempar maksimalnya. Sehingga nanti karena dia digeser sedikit ke atas. Nah, karena kecil ya 0, ya 0, tegangannya itu hanya 0,7 ya. Ya kan di 180. Nah, sehingga dia perlu NPN dan PNP. Ini kalau rangkaian PN biasa. Saat positif ini pada saat negatif. Dua buah transistor yang berlawanan. Nah, kalau di yang kita pakai contohnya 2N3904 ya, kalau kita pakai kasusnya untuk NPN-nya, PNP-nya karakteristik yang sama adalah 2N3906. Itu adalah karakteristik yang sama NPN dan PNP. Jadi setiap transistor itu dia punya komplemennya. Nah ini karena ada rangkaian yang push-push seperti ini. Nah, kenapa di push-push? Supaya kita dapat daya yang besar. Kalau tadi kan puncaknya hanya separuh, positif separuh negatif. Walaupun itu sudah besar ya karena daya besar ya. Nah, ini jauh lebih besar lagi. 2 kali lipat ya kalau transistor yang sama. 2 kali lipat. Tetapi dia tidak pernah pas ya. Satu pada sini ya. Sama ya. 2 VCC dibagi 2 RL. Sedangkan ini kalau di kelas A kan VCC. Nah, ini separuh VCC, separuh. Sedangkan ini sih hasilnya. Sehingga nanti MPP-nya itu bisa puncak kan, bisa sama dengan VCC. Nah, sedangkan untuk AC-nya nih, AC-nya lebih kecil daripada 1. Ini biasanya nih, beta RL ya, bukan beta ini beban ini bisa ZIN ya. Nah ini sebenarnya dia. Jadi crossover sebenarnya, distorsi crossover. Pada saat perpindahan dari positif ke negatif, gelombang positif negatif, yang harusnya nolnya langsung ketemu, tapi karena ada tegangan di transistor itu atau tegangan Jansen, makanya dia akan sedikit tergeser ke kanan. Nih ya. Harusnya kan pas ini. Ini ya, kalau positif negatif langsung pas itu kan. Nah, ini karena ada tegangan Jansen pada saat arus itu belum sampai 0,7, ya udah dia masih 0 kan. Sebenarnya nggak gini ya, ini agak miring itu ya sebenarnya ya. Karena kan tambah tegangan sedikit, pasti kan ada arus kecil ya, tidak 0 ya. Itu menambah sampai nanti 0,7 atau 0,65 lebih, ini baru dia. Nah, ini dia faktornya geser sedikit di sini, harusnya nanti dia yang ininya titik kerjanya itu akan digeser sedikit ke atas supaya ini ketemu. Input, nah, ini 0,7 kan, nah di sini dia harus 0,7. Sehingga nanti yang puncaknya ada positif dan negatif ada sedikit berbeda. Di sini 0,7. Sebenarnya nggak sampai 0,7 ya, 0,5 lebih ya. Ini dibulatkan. Nah, ini titik kerjanya. Tidak persis di bawah sini kan. Kalau dia persis di bawah sini, jadi dia sinyalnya outputnya akan lancar. Sehingga ini rangkaiannya tidak asli kelas B, kan disebut kelas AB. Kelas AB. Karena dia tidak persis itu, makanya kelas B murni itu tidak ada. Karena itu dia cacat, makanya kelas AB di mana kelas AB itu adalah sebenarnya kelas B yang titik kerjanya sedikit ke atas. Kenapa A? Karena A itu kan dia di atas garis beban ya. Nah, di sini kalau A kan di sini. Sedangkan B di sini. Nah, ini antara ini kan, maka AB. Itu disebut kelas AB. Ya. Itu dia kelas AB. Karena ada unsur A-nya. Kalau A itu dia
tidak di VCC atau di VCE cut off ya, di atas VCE cut off titik kerja kelas A. Sedangkan kelas B pas di titik cut off. AB-nya dia sedikit di atas. Nah, ini makanya disebut kelas AB. Jadi kita sebenarnya tidak memiliki operasi kelas B sebenarnya. Ya. Sebenarnya itu adalah kelas A yang sedikit di bawah kelas A-nya. Nah, tapi dia transistornya 2. Kalau A kan cukup 1 saja ya. Nah, dari titik kerja ya, dari titik kerja dia sebenarnya ini kelas A. Tapi dia lebih dekat ke B, makanya disebut kelas AB. Dia sampai 300. Ini plus kelas B. Karena kelas B sendiri itu lebih dekat ke B-nya dia. Karena sedikit ya, A-nya diambil hanya sedikit. Nah, ini adalah dayanya dari dia. Jadi sedikit di atas, digeser. Ini sama dengan mirip dengan kemarin. Penguatan daya adalah daya output dibagi dengan daya input. Sedangkan daya output sendiri adalah Vout kodat dibagi 8RL, di mana Vout kodat ini adalah berarti tegangan peak to peak ya. Nah, kalau Vout kodat dibagi RL itu baru nanti dia adalah tegangan RMS. Di mana Vout maksimal itu MPP kodat kan maksimal yang mungkin terjadi. Jadi nanti Vout ini harus lebih kecil daripada ini. Dibagi 8RL. Ya, untuk BP-nya kan. BP kan berarti dia puncak-puncak kan, berarti dia tegangan apa namanya diukur dengan osiloskop. Nah, ini kemarin disipasi daya DC ya, DCC dibagi daya input DC, DC dibagi DCC dikali di DC. Kalau disipasi daya transistornya adalah DCE dikali C ya, itu dasar penunjang. Sehingga nanti efisiensinya Vout ini dibagi ke DC. Makin besar ini DC adalah pada saat input AC belum masuk ya, daya pada saat kemarin ya. Saat transistor sinyal inputnya masuk ya, sehingga disipasi daya transistor menjadi tidak signifikan lagi ya. Daya transistor tergantung pada beberapa dari gas yang digunakan. Ini yang maksimum untuk masing-masing transistornya adalah MPP, masih puncak ke puncak dari ini ya, kali 40 tahanan FTQ. FTQ kan RL ya, saya paralel dengan RL. Besar jadi kira-kira dia hanya 63-an, itu yang persen. Nah, kita ambil contoh nanti. Kita hitung nantinya. Nah, di sini R-nya ini yang digeser tadi ya. Untuk mendapatkan apa supaya dia menjadi kelas AB tadi. Ya. Oh kalau dia pas titik kerjanya pas di gas ban ini apakah ya? Nah, ini resistor variabel. Jangan kan. Kemudian itu disipasi daya transistor maksimum. Berapa kemudian berapa daya maksimum. Daya berarti kan DC itu ya berapa daya maksimum. Saat ini ada ini contohnya ya. Ini sama tadi ini, ya, ini berbeda dengan kelas A ya. Kelas A itu MPP-nya itu lebih kecil daripada PCC. Di mana MP-nya adalah mana lebih kecil PCEQ atau ICQ. Kalau sini MPP-nya sama dengan PCC. Karena dia titik kerjanya di dekat
garis horizontal ya, atau tegangan PCC cut off PP-nya. Nah kan PCC cut off adalah PCC dibagi dua. Ini dia yang barusan kita disipasi daya transistor maksudnya. MPP kuadrat dibagi 40 RC. Sehingga PD-nya adalah PD-nya ya. Ini kan juga sama dengan PCC kan. 24 kuadrat dibagi 40 kali 8. Tepatnya 1,5. Ini kan kuadrat semua ya. 20 kuadrat. Jadi kuadrat itu kan U kuadrat R kuadrat. Di bawahnya dibagi dengan R, sehingga I kuadrat R. Nah, daya ya, itu harus dipahami. Jadi maka besarannya harus dibuat ya. 20-nya berarti dikuadratkan berarti 400 ya. 100 P-nya jadi V kuadrat. Atau oke itu sama dengan IR kan. I-nya dikuadratkan jadi I kuadrat, R-nya dikuadratkan menjadi R kuadrat. Jadi 400 I kuadrat V kuadrat dibagi di bawah 4 dikali 320 kan. 320 kan 40 kali 8. 4 kali 8 32 kali sama 0 320. Jadi 400 dibagi 320 ini R. Sehingga di atasnya R-nya kuadrat 1. R I kuadrat R sama dengan daya. Watt. Daya itu ada 2 kan. VI ya. Artinya sama cos-nya ya. VI ya. AC. Kemudian I kuadrat ya. Sama itu ya. Kalau ini I kuadrat R. Tidak ada perkalian, ini P-nya ada. I-nya nggak ada kan? Nah, ini cepat R, makanya ini kuadrat. Daya juga ya. Kemudian PO maksimalnya yang tadi. Nah, MPP 8 beban ya. Ya, MPP-nya adalah 2 sama 20 volt kuadrat. Ya. I kuadrat, kuadrat 8 itu 8 adalah 16. R-nya jadi hilang. Di atasnya tinggal 1. I kuadrat R. 400 dibagi dengan 864. 600. Sehingga nanti kalau di koefisiensinya ya, dapat. Nah, dia ini ya. Nah, sebenarnya sampai di situ yang sebagian besar ini kita itu ya. Apa kita sebagai penguat daya. Tapi kita lanjutkan ada beberapa sedikit lagi. Sama supaya dia tepat aja ya besarannya. Cukup itu kayaknya. Ini lebih ke ini nanti. Saya. Nah, ini ya, nanti untuk kalau masuk nanti kita ini untuk apa namanya osilator ya. Masuk tanking tank RC nanti ya. Nah, kita masuk ke besoknya masuk kita ke filter ya. Kita cukup sampai sini nih ya. Makan di sini aja. Nah, di depan kita masuk ke filter. Kita cukup banyak ya. Nanti kalau di tank ini kita masuk ke osilator nanti. Mudah-mudahan ada waktunya. Karena untuk kalau online-nya agak lebih waktu itu lebih banyak habis ya. Bolak-balik. Ya. Ini masalah frekuensi nanti. Nah, itu ya yang materi kita untuk penguat daya. Ya, cukup sampai di sini ininya. Di depan kita masuk ke filter. Nah, filter agak banyak ya. Materi filter itu agak banyak. Pertama, dari jenisnya ada 2, aktif dan pasif. Kemudian masing-masing filter itu jenis filter juga banyak, ada low, ada high, ada band, ada stop, gitu kan.
Kemudian ordernya juga ada order 1, ada lebih dari 1, cukup banyak nanti filternya. Nah, kita menggambarkan nanti respon frekuensinya, gimana sih frekuensi yang difilter itu bekerja, gitu ya. Dari berapa sampai berapa, setelah berapa itu dia di stop, atau sebenarnya masih ada cuman dayanya kecil sehingga nggak terbaca, gitu ya. Ada cuman dayanya kecil ya nggak terbaca, sama aja kan. Terus itu nanti ya. Nah, kita cukupkan materi kita sampai di sini ya. Minggu depan kita masuk ke materi yang ya. Nah, itu kalau dari ininya ada yang bagus ya, ada juga yang masih kurang ya. Taufik sama Bayu bagus ya, tuh Bayu 100 tapi 85, cuman Karisma sama Rifani di separuh baru ya. Itu nanti diusahakan PR. Pak, bisa diulang Pak? Gimana itu tadi bisa dilihat di itu nilai UTS-nya belum ya? Di Google Classroom udah bisa lihat kan? Google Classroom udah Pak. Nah, ya. Kalau di portal belum. Portal belum, nanti barengan nanti portal. Sama itu. Makanya ini Google Classroom dulu. Kalau portal kan nanti kalau ada perbaikan kan buka lagi gitu kan. Belum saya masukin ke portal. Iya Pak. Kita lihat di Google Classroom ya. Iya. Makanya bagi yang terutama bagi yang kurang-kurang, kalau ada PR itu dikerjakan ya, itu untuk nambah nanti. Iya Pak. Iya Pak, baik Pak. Bagus juga tetap dikerjakan ya, dijaga-jaga nanti kalau umpamanya UAS-nya jeblok itu kan masih ada nilai yang nambah. Supaya enggak nilainya tetap bagus gitu ya. Jangan hanya sekedar lulus. Baik Pak. Nah, ya kita tutup ya. Iya Pak. Boleh kita malam ini mengucapkan alhamdulillah alamin. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya, makasih Pak. Ya, makasih.